Hai Sobat NK, welcome back to our YouTube channel with me, Vio Anissa, di NCast, NK Podcast. Kali ini Vio nggak sendirian, karena ada Dr. Tommy dari Dokter yang Persebaya. Waduh. Dulu. Tapi kira-kira apakah cuma dokter Persebaya aja? Banyak profilnya Dr. Tommy, jangan salah. Say hi dong dok, dengan Sobat NK. Halo Sobat NK. NK get comfortable, yeah, NK's not too red. Jadi Sobat NK, Dr. Tommy ini punya top 5 experience. Apa aja? For the first, medical team doctor Persebaya Surabaya Football Club. And the second, medical team doctor Persita Tangerang Football Club. And the third, national team doctor Indonesian National Cycling Team. And the fourth, medical advisor DBL Indonesia. And the fifth, co-medical director Green Force Run 2024. Banyak kali dokter. Top 5-nya ini dan achievement-nya juga luar binahong alias luar biasa. Karena Dr. Tommy ini juga menjembatani Indonesia untuk menyampaikan update terbaru di luar negeri ya. Perkembangan bola di Indonesia seperti apa sih? Dan itu baru aja Mei kemarin ya, 2024. 2025. 2025, oke. Tahun ini which is ya. Dan ini kita syuting di tahun 2025 di akhir Desember. So, dokter, saya pengen memulai dari angle awal mulanya nih. Bisa nyampe jadi medical dokternya untuk Persebaya, gimana sih ceritanya dok? Oke, mungkin ceritanya aku persingkat aja. Jadi 2017 itu aku dapat tawaran kerja oleh seorang spesialis kedokteran olahraga di Jakarta untuk membantu beliau. Namanya Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Dia ada klinik namanya Indonesian Sports Medicine Center. Terus di setengah tahun kedua aku kerja, dari 2018 awal, itu beliau cukup hype di dunia sepak bola. Banyak banget pemain yang datang ke Jakarta hanya untuk rehabilitasi. Beberapa klub di sepak bola datang ke sana, salah satunya waktu itu yang cukup banyak adalah Persebaya. Manajer waktu itu, Mas Abud atau Khairul Basalamah, merasa kok ini dokter, meskipun secara looks Chinese, tapi logatnya kok Jawa banget, medok. Akhirnya waktu itu tanya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ternyata ketahuan kalau orang Jawa Timur. Ditawarinlah ke Persebaya. Tapi ya layaknya orang Jawa ya, kita kalau diajak kerja sama orang, kita pasti meminta izin ke orang tersebut. Kan nggak enak kita diajak kerja sama orang. Akhirnya saya bilang ke Mas Abud kalau untuk izin ke Dokter Andi aja. Nggak dikasih izin, Mbak. Februari 2018 waktu itu. Nggak dikasih izin, saya dipanggil juga, ditawarin Persebaya seperti apa. Saya bilang, saya di sini suruh bantu dokter, kalau dokter sudah nggak butuh bantuan saya, ya saya nggak apa-apa, pulang rumah. Enak, deket, karena SMA saya di Surabaya, di Sinlui. Jadi waktu itu Mas Abud nggak menyerah, April datang lagi, minta saya gabung, saya masih tetap dengan kondisi yang sama, posisi yang sama bahwa bos saja. Ditolak lagi sama bos sampai Juli waktu itu. Juli akhirnya saya dipanggil Dokter Andi, pemain Persebaya selama beberapa bulan itu cukup banyak yang datang ke kita. Jadi akhirnya Dokter Andi bilang berarti medical teamnya bermasalah. Benar kalau manajer mau mengganti dokter saat itu. Akhirnya saya dikasih izin karena menurut beliau saya sudah cukup belajar banyak selama 1 tahun, waktunya mikir sendiri. Tapi pesannya adalah kalau kamu pulang Surabaya, kamu harus sekolah spesialis kedokteran olahraga, jangan sampai berpindah yang lain. Akhirnya, the rest is the history, saya ke Persebaya. Di pertengahan musim, Agustus 2018. Wow. Ada cerita lucu di situ. Apa dok? Jadi, yang nyari saya kan tadi Mas Abud ya, Khairul Basalamah. Bulan Juli saya dikenalkan sama Coach Alfredo Vera. Coach ini dokter baru, nanti gabung sama kita. Tapi dia masih one man notice. Kalau kita kerja di company kan seperti itu ya, one man notice. Waktu saya gabung di Agustus, saya sudah tanda tangan offering letter, semua sudah diproses. Waktu saya gabung, saya masih ingat pertandingan Persebaya pulang dari Serui, manajer diganti, Mas Abud diganti, pelatih dipecat. Wow. Jadi hari itu saya sudah dapat tiket, tapi saya udah baca berita bangun, manajer saya diganti, pelatih saya diganti. Saya jadi kerja atau enggak? Pesawat saya jam 3 sore,
Tapi saya baru bisa menghubungi orang Persebaya jam 12:30. Oh my God. Ada Pak Puji ngangkat telepon saya, terus Pak Puji bilang, dokter tetap bekerja, nama dokter sudah masuk, tiket berangkat, kami tunggu nanti malam, besok pagi ketemu. Besok saya berangkat, datang sampai Surabaya, besoknya ke kantor, tanda tangan kontrak, ketemu sama Pak Azrul, ketemu sama beberapa jajaran direksi. Hari itu manajer baru Pak Chandra Wahyudi datang. Saya kenalan, saya nggak ngerti siapa Pak Chandra. Pak Chandra tidak tahu siapa saya, hanya tahu kalau akan ada dokter baru masuk. Hari itu Pak Ram, sekretaris tim, itu, dok tanda tangan kontrak, tapi tunggu Pak Chandra dulu ya, karena Pak Chandra juga hari itu tanda tangan kontrak. Jadi Pak Chandra Sama-sama datang baru. tanda tangan kontrak, baru setelah itu tanda tangan ke saya as a manager. Sama-sama baru semua. Yes, that's a funny story. Tapi memang kalau memang udah takdir itu Ya. lucu ya dok. Iya. It's meant for you, it's gonna be for you. Ya, No matter what happen in the Ya. situation. Dan ini yang menarik dari profile dokter ini cukup menggelitik saya juga nih. Mungkin bisa dijelaskan dari POV dokter kenapa dokter menuliskan owes my life to God of a football. Why? Aku selalu bilang seperti itu. Aku berhutang hidup banyak ke Tuhan sepak bola. Karena ya, aku bisa kerja di sekarang di Persebaya. Aku cukup aktif di lingkungan sepak bola dan sebagainya. Itu berawal dari aku bermain sepak bola. Aku bisa bilang kalau aku lulus kedokteran juga karena main sepak bola. Aku cukup sering dulu bersosialisasi dengan senior, dengan para PPDS saat itu, saat saya koas dokter muda, nemenin mereka main futsal. Mereka kadang capek, habis jaga malam, ngurusin pasien capek, mereka lebih baik mereka duduk-duduk daripada mereka main bola. Jadi mereka biasanya ngajak orang lebih banyak, biasanya ngubungin ke saya, Tommy kita butuh 4 orang, 5 orang, kamu bisa nggak saya carikan teman, kita datang, pulang bawa nasi kotak, bawa makanan. Anak kos waktu itu di Malang, anak kos, jadi daripada nganggur di kosan, bengong, bingung, datang aja ke sana baik-baik, akhirnya dapat tentiran, diajarin sama mereka. Kalau mau ujian dikasih bimbingan sama mereka. Bonusnya itu. Bonusnya itu. Dan itu ketika kuliah. Oke. Ketika SMA saya juga baru mulai main sepak bola waktu SMA kelas 1. SMA saya di Sinlui tadi saya bilang. Saya dari Kediri, dari Pare, kita cuma sekitar 5 orang, saya nggak dekat satu sama lain, saya nggak punya teman, jadi saya memutuskan untuk waktu itu ikut ekstrakurikuler olahraga karena teman saya Heribertus itu saya tanya ke teman saya gimana caranya saya punya teman di sini. Sinlui itu satu kelas, satu angkatan kita bisa 12 kelas mbak, jadi satu kelas isinya 40 kali 12, 480 orang, dan kita orang dari desa nggak punya teman siapa-siapa, sedih banget lah. Kerjaan saya cuma baca komik di taman, nggak jelas lah. Zaman dulu musimnya Iya, komik ya, iya. Sobat NK. Mungkin ada yang Gen Z Nggak ngerti it's not komik common lah, ya. Mas. Tapi zaman tahun 90-an komik itu bagi kami Betul, gadget ya. betul. Kita baca komik, terus saya pengen punya teman, saya tanya teman saya Heribertus nyaranin untuk ikut ekstrakurikuler olahraga. Saya akhirnya main sepak bola, itu juga saya nggak bisa main bola. Teman saya Bertus cuman bilang kamu bisa lari, kamu rebut bola, kamu kasih ke saya, nanti saya yang cetak gol, tim kita menang, kita happy semua. Dia kasih contoh 2 pemain, Makalele, Pak Jisung, 2 pemain terkenal di Eropa, di dunia yang memang secara skill nggak sementereng yang lain, tapi dia cuman punya kerja keras. Jadi hari itu ya saya belajar, saya tiap pagi lari akhirnya, cuman biar staminanya kuat, terus belajar passing, nendang bola ke dinding setiap sore, hanya buat bisa punya teman. Jadi kenapa saya bilang saya dulu langganan, bukan langganan sih, waktu saya masuk ke Persebaya ada orang di Pare loper koran atau toko koran gitu yang tahu setiap minggu saya beli tabloid soccer kalau tahu, tabloid bola kalau tahu. Itu dia bilang ke mama saya, Bu, Mas Tommy sekarang kerja di Persebaya ya, dulu tiap minggu beli soccer di sini. Sekarang Kerja di bola. So that's why kalau saya pasti tulis di CV saya all my life to God of football. betul sekali. Karena mah kalau dari sisi orang-orang pada umumnya buku jendela dunia. Buat Dokter Tommy nggak bola jendela dunia. Dari bola juga Dokter Tommy sampai ke Madrid, Yoi. sampai keliling Ya, negara. Monaco, Madrid. Aku pertama kali ke Eropa ke Monaco Ke Monaco. sendirian. Wow, waktu itu umur berapa dokter?
tahun lalu 2024 Februari. 2024 Februari. Oke, berarti ya ke sekitar 30-an ya. Ya, itu 2024. How do you feel? Menginjakan kaki di situ, mempresentasikan tentang Indonesia, bola di Indonesia untuk orang-orang Monaco. How do you feel? Jadi ceritanya itu International Conference. IOC Conference, Komite Olimpiade Internasional Conference. Saya ditawarin sama dosen saya, karena waktu itu beliau tanya, jadi kalau mungkin lihat CV saya pernah di Persita. Ya. Tahun pertama ke tahun kedua di Persita, saya diperpanjang kontrak, dengan waktu itu Persita mengirimkan permintaan perpanjangan kontrak, permintaan mengizinkan Dr. Tommy diperpanjang kontrak ke kampus. Dosen saya kaget, karena senior saya banyak yang kerja, tapi tidak pernah ada yang seperti ini. Memang kamu bikin apa di sana sampai mereka mau perpanjang kontrak, sampai minta izin Dr. Tommy perpanjang kontrak. Saya ceritalah apa yang saya bikin report, saya bikin data dan sebagainya. Saya setiap beberapa bulan sekali reguler kasih report ke pelatih tentang pemain. Saya bikin program-program untuk pemain, recovery, nutrisinya mereka, kadang mereka input dan sebagainya. Sampai akhirnya dosen saya, waktu itu kaprodi saya juga, Dr. Nani, itu bilang kalau kamu nggak mau ikut event. Ada event, nanti saya kirim ya. Waktu itu beliau kirim web page, Mbak. Tulisannya abstract submission. Jadi kalau tahu abstrak itu semacam sinopsis yang kita kirim ke panitia untuk diseleksi panitia. Wow. Saya waktu itu cuma lihat, waduh, ini kalau misalnya saya nggak submit, saya kalau istilahnya orang Jawa bisa jadi diceng. Bisa jadi beliau mungkin ngambek, mungkin marah, kan kita tidak tahu hati orang ya. Tapi kalau saya ngerjakan, mau itu lolos nggak lolos, itu urusan nanti. Yang penting saya ngerjakan. Akhirnya saya coba saya kerjakan, saya cari gimana caranya saya ngerjakan. Saya ngubungin Dr. Ikhwan Zain, SPKO, saya tanya, terus dok boleh nggak saya minta waktu conference Zoom sama beliau, karena beliau lagi PhD di Amsterdam. Terus beliau ternyata cerita, dia secara kebetulan beliau pernah ikut conference yang sama. Akhirnya, singkat cerita, abstraknya jadi, abstraknya saya submit, abstraknya diterima, dan saya bingung. Karena abstraknya diterima, bukan karena abstraknya tidak diterima, karena abstraknya diterima saya bingung. Di luar ini ekspektasi padahal. Aduh, waktu itu pusing, Mbak, saya tidak pernah ke Eropa. Oke, baik. Saya cuman, perjalanan saya ke luar negeri cuman pernah ke Singapura, itu pun Singapura Marathon 2015, dan itu terjadi 2024. Saya nggak pernah ke luar negeri lain lagi. Dan setelah saya cari tahu, setelah cari informasi dan sebagainya, saat itu saya orang Indonesia satu-satunya yang berangkat. Yang ke sana. Meskipun pada akhirnya ternyata ada dokter lain yang berangkat, tapi beliau mewakili World Athletic. Jadi saya nggak tahu, itu 3 hari saya ikut conference, saya nggak ngerti kalau ada orang lain ternyata. Sampai senior saya bilang kalau, Tom ada dokter Ayu. Saya nggak kenal. Ternyata beliau juga nggak tahu saya, kita nggak ngerti. Jadi istilahnya saya berangkat ke Monaco waktu itu sendirian lah. Wow. Bingung. Apa yang membuat abstract submission dokter itu diterima? Maksudnya dokter membahas apa? Jadi gini, aku kan selama aku kerja di Persebaya sampai di Persita, sampai selama aku kerja di sepak bola tuh aku mengumpulkan data cedera pemain, cedera dan sakit pemain. Semua data ketika mereka cedera dan sakit, ketika mereka mengeluh, itu aku rekap. Wow. Let's say kita bisa bicara seperti medical record di rumah sakit. Yes. Ya. Nah, data itu saya susun, saya analisis, dan melalui data tersebut saya memberikan sebuah perencanaan program pencegahan cedera dan sakit. Wow. Itu yang saya submit. Waktu itu saya tanya ke Dr. Ikhwan, karena beliau sudah lagi PhD ya, saya tanya, dok, kemungkinan data saya keterima ini sebenarnya ada nggak sih? Tentunya dong, kita ngerjakan sesuatu nggak mau kita, ya meskipun kita nggak berharap ya hanya untuk formalitas saat itu, tapi saya berpikir ada nggak sih sebenarnya? Beliau bilang, saya masih ingat omongannya beliau bilang, kalau orang meremehkan apa yang kamu kerjakan, ya kamu nggak lolos. Tapi kalau orang itu melihat bahwa setiap hari kamu mencatat
cedera dan sakit dan itu dicatat selama 5 tahun, orang itu akan apresiasi dan abstrakmu lolos. Dan saya nggak ngerti kenapa panitia menerima itu. Bisa jadi karena sebenarnya waktu submission itu kita ngisi negara, benua, cabang olahraga, kategorinya apa. Jadi banyak sebenarnya aspek yang membuat, mungkin karena saya satu-satunya orang Indonesia yang submit sehingga diterima sama mereka, who knows, nggak ngerti. Yeah. Tapi waktu itu akhirnya abstrak saya lolos, saya dapat kesempatan untuk poster. Singkat cerita datang ke sana, saya berada di ribuan orang dari seluruh dunia, praktisi olahraga, baik itu fisio, trainer, atlet, dan sebagainya. Semuanya orang-orang dari luar negeri. Hall-nya besar banget. Waktu itu saya duduk di sana, saya nangis. For the first time. Ya, saya nangis. Karena di luar ekspektasi. Saya nggak pernah bayangin. Mungkin guru saya kalau di Sinlui tahu dulu siapa saya yang hampir tiap tahun nggak naik kelas. Bisa duduk di tengah-tengah Ya. orang-orang hebat. Ya. Dan itu acara bergengsi dunia. Ya, saya nggak pernah bilang saya pintar, saya nggak pernah bilang saya jago. Saya cuma orang biasa. Saya cuma orang biasa yang berusaha, dan saya cukup yakin bahwa Tuhan melihat umatnya berusaha. Kalau itu ternyata ada rezekinya, ya yang ngatur Tuhan. Luar biasa, saya merinding goosebumps nih. Tapi dari sini ketekunan juga adalah apa ya, hal yang nggak bisa diremehkan ya dokter ya. Ketekunan, kedisiplinan. Sebenarnya nggak bisa bilang aku tekun dan disiplin. Tapi Aku juga 5 tahun loh, dokter. aku juga males, tapi Merekap segitu banyaknya. gini, buat orang-orang yang main football manager, game manager virtual, itu mereka pasti tahu kalau misalnya mereka lagi main manager, terus habis gitu pemainnya ada yang cedera, pasti langsung keluar di berita itu bahwa pemainmu akan pulih kapan. Expected return to sport itu langsung keluar. Dan saya waktu itu karena saya suka manajer, saya hampir nggak naik waktu SMA karena kebanyakan main manajer. Jadi saya berpikir waktu saya dapat kesempatan kerja di Persebaya, gimana caranya saya bisa bilang ke pelatih, pemain ini bisa dimainin kapan setelah dia cedera. Hanya sesederhana itu sebenarnya. Yang membuat saya mikir, oke, berarti saya harus punya data kalau orang itu hamstring injury grade 1 itu berapa lama dia akan pulih. Sehingga saya bisa bilang, coach, kalau menurut data saya, kita nggak bilang menurut studi akhirnya. Saya bisa bilang menurut data saya, kalau pemain itu hamstring injury grade 1, maka expected return to sport atau expected return to game-nya adalah sekian sampai sekian hari. Atau sekian sampai sekian minggu. Dan saya bisa bilang menurut data saya, bukan menurut jurnal atau penelitian yang lain. Hanya sederhana itu sebenarnya. Datanya juga bisa menolong dokter untuk menganalisa itu tadi. Betul. Bahkan mungkin bisa lebih luas lagi adalah memberikan rekomendasi ketika perpanjangan kontrak. Oh, baik. Jadi kalau misalnya kamu punya bek kiri, satu si A, satu si B, yang satu cederanya di 5 lokasi, yang satu cederanya di 2 lokasi, kamu pasti milih mana untuk yang diperpanjang? Pasti yang 2. Ya, atau pemain ini cedera di 2 lokasi tapi 10 kali cedera, yang satu 5 lokasi tapi 5 kali cedera, kamu pilih yang mana? Satu lokasi 10 kali cedera. Ya, Satunya lagi 5 lokasi, 5 lokasi. 5 kali cedera. 5 lokasi nggak sih? Ya enggak dong, karena dia 5 lokasi, cederanya 5 kali, tapi lokasinya 5. Oh. Yang satu cederanya 10 kali, tapi lokasinya cuma 1. Pengaruh ya dokter. Loh kan, kita bisa mikir, berarti orang ini lebih rentan cedera, lokasinya lebih banyak nih untuk cedera. Wow. Kita nggak bilang 10 sama 5, tapi kita bilang lokasinya lebih banyak yang mana. Wow, sehebat itu ya data yang dokter Ya. punya. Dan itu dokter rekap selama 5 tahun. 6. Karena aku kerja di Persebaya 4 tahun, aku kerja di Persita 2 tahun. Wow. Dan katanya waktu dokter kuliah dulu punya julukan apa dokter? Aduh, itu sih lucu ya, karena Kenapa bisa timbul itu? Kenapa? ini gini. Jadi kalau dulu sosmedku, kalau mungkin sekarang teman-teman Sobat NK tahu, kalau sosmedku namanya Instagramnya Tommy PWW. Dulu tuh sosmedku namanya, bisa disebut ya, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tommy Cina Jawa. Tapi Cina Jawa. Karena aku main bola waktu
di Brawijaya. Kata seniorku waktu itu, ngapain kamu Cina main bola? Cina itu mainnya basket sama badminton. Kamu main bola, nggak jelas kata dia. Emang kamu Cina Jawa. Setelah itu hampir semua orang taunya adalah Tommy Cina Jawa. Kenapa sekarang bisa jadi Tommy PWW? Karena waktu saya kerja di 2017 di Jakarta, karena itu holding yang besar, dipanggil oleh direktur, istilahnya ada kemungkinan isu rasial dan sebagainya, akhirnya saya ganti jadi Tommy PWW karena nama saya Pratama Wicaksana Wijaya, PWW, panggilannya Tommy jadi Tommy PWW. Wow. Ini ibaratnya nama bekannya dokter ya, Yoi. Tommy. Tapi mengingat tentang olahraga, ini dokter kan sport enthusiast ya. Dan saya juga melihat ada dokter pernah ikut maraton dan juga ultra maraton ya. Dan kabarnya nih sahabat NK ya, biasanya orang itu lari 25K, bukan 25 jam. Tapi dokter Tommy di ulang tahunnya ke-25 lari 25 jam. How come? Bagaimana bisa dokter? Kok bisa nyampe sana dan kepikiran 25 jam itu? How? Itu histori sih kalau saya bisa bilang. Itu sejarah. Karena You're a legend. itu terjadi di tahun 2014, 15, 16 saat saya baru lulus S1. Saya bingung mau ngapain. Saya cuman berpikir adalah kalau saya main sepak bola dan futsal saya butuh teman yang cukup banyak. Kita ngumpulin futsal 10 orang susah. Akhirnya saya waktu itu opsinya adalah saya cari olahraga yang lebih sedikit orangnya. Saya belajar tenis, les, training waktu itu 2013, 12-13. Terus 2014 saya tahu lari. Kebetulan saya juga naik gunung, seneng. Jadi akhirnya ada event namanya trail running kalau sekarang happening. Yes. Dulu ikut 2013. Masih belum banyak ya event Ya, lari ya. waktu itu masih belum banyak event. Saya ikut ke event trail running di Semeru. Agak nakal, jadi Sobat NG jangan ngikutin karena saya nggak registrasi. Saya datang waktu mereka mau start, saya nyusup, saya ikutin rutenya. Kebetulan saya sering ke Semeru, Mbak. Saya tuh 15 kali ke Semeru, muncak Semeru 5 kali selama saya kuliah. 15 kali. Saya kalau pernah nginjek. saya kalau libur semester, saya sebelum pulang rumah ke Kediri dari Malang, saya naik Semeru dulu baru pulang. Yang ada orang itu pulang ya, mampir ke warung bakso dulu baru pulang nyampe rumah. Enggak, dokter ke Semeru. Agak lain. Ya, jadi gitu ceritanya. Saya akhirnya kenal running, saya ikut running, saya dapat networking karena saya pengen punya teman kan tadi motivasinya saya olahraga, saya pengen punya teman. Saya dapat teman dari lari dan sebagainya. Akhirnya banyak ikut event lari dan lain-lain sampai akhirnya komunitas saya Indo Runners Malang atau kita sebutnya Run Malang Run itu grow up. Kita paling banyak waktu itu kita pernah lari bareng Kamis malam itu 110 atau 115 orang. Kita sampai kita punya briefing sebelum lari, kita panitianya udah kita set up dan sebagainya karena kita cukup repot di Malang, traffic kayak apa kan, jalan nggak besar dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah waktu itu kita membuat event lari jarak jauh dari Malang Surabaya. Saya dengan pengalaman beberapa kali ikut event lari dan sebagainya, sampai akhirnya event itu membuat saya bisa berlari ulang tahun ke-25 untuk 25 jam di tahun 2016. Karena event tersebut lari Malang Surabaya 100 km itu cut off time-nya waktu itu adalah 24 jam. Terus karena saya di saat event Jatim Ultra namanya 2016 itu saya jadi ketua panitia. Teman-teman bilang kok curang kamu jadi ketua panitia nggak ikut lari. Akhirnya waktu saya ulang tahun mereka mengusulkan untuk larinya 25 jam, gantian mereka yang bantu saya lari dari Malang Surabaya seperti rute yang sama, muter Perak, balik lagi Taman Bungkul. Wow, 25 jam. Lewat Porong, lewat Mempur Lapindo. Ini saya agak, saya juga pernah lari untuk mungkin nggak semasif dokter ya, berapa kali putaran di tor itu 5-10 aja kadang-kadang. Ini tentang kalau saya mempelajari lari adalah tentang nggak cuma ketahanan fisik kita tapi mental kita dokter. Gimana bisa orang itu bisa nyampe ke 25 jam? Preparasinya seperti apa dan ketika itu terjadi bagaimana? Buat aku sih jangan sampai ya ke 25 jam karena itu nggak sehat sebenarnya. Sebenarnya nggak sehat ya. Jadi buat Sobat NK mungkin aku bilang kalau event lari ultra jarak jauh dan sebagainya itu nggak terlalu sehat lah. Why? Nggak terlalu sehat karena sebenarnya durasi kita berolahraga nggak boleh segitu secara keilmuan. Tapi pada dasarnya ya ketika kamu memutuskan untuk ikut olahraga di extreme sports, persiapannya otomatis kamu harus mempersiapkan jauh lebih panjang.
mempersiapkan kondisi fisik, mental, strategi, semua nutrisi, kekuatan otot, maupun apapun itu sebenarnya harus dipersiapkan dengan lebih baik. Dan nggak boleh kalau kamu lari sekarang, terus 2 tahun lagi sudah ikut event yang 70 kilo, mungkin 100 kilo, kalau ternyata secara proses kamu nggak terlalu disiplin, nggak bisa, menurutku. Disiplinnya seperti apa? Contoh nih dokter, daily life-nya. Latihan bolong-bolong? Itu harus setiap hari ya berarti? Iya dong. Setiap hari durasinya berapa? Tergantung programnya. Kalau misalkan katakanlah programnya di angka 70 dulu deh. Kita nggak bisa bilang seperti apa, karena kalau aku di kedokteran olahraga kita belajar track recordnya seperti apa, terus habis itu kondisinya seperti apa. Riwayat kesehatan. Yes, baru akhirnya kondisi performanya seperti apa, baru disusunlah program latihan, sehingga kita bisa memikirkan target performance. Nah, step-stepnya tuh cukup rumit sebenarnya. Makanya ketika sekarang aku mulai berlari lagi, nggak segila dulu lah istilahnya, nggak sengawur dulu lah, agak mikir ketika melakukan proses sekarang lagi. Tapi dokter waktu nyampe ke 25 jam, preparation dari dokter sendiri nih, itu waktu itu berapa tahun? Oh, aku mulai, waktu itu kan aku cukup sering sepak bola ya. Waktu itu sering sepak bola, sering futsal. Aku mulai lari itu 2000 berapa ya? 14 mungkin. 2014 Maret. Eksekusinya Sorry, bukan 2014 Maret, 2014 Januari, karena aku punya event di 2014 Juni. Jadi waktu itu 6 bulan, terus habis itu grow up bareng mereka, bareng komunitasku, kita latihan dan sebagainya, sampai akhirnya aku bisa lari di 25 jam di bulan Februari 2016. Jadi sebenarnya ada 2 tahun tuh proses, aku berproses, dan itu di in between 2 tahun itu, di antara 2 tahun itu, aku beberapa kali ikut event yang lain juga. Jadi tentunya ketika bicara mental, aku sudah punya pengalaman. Ketika bicara strategi, aku sudah punya pengalaman strategi. Ketika bicara kekuatan otot, aku waktu itu juga nge-gym. Ketika bicara latihan kardiorespirasi juga dengan teman-teman, kita latihan lari dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau mau olahraga dengan sehat tuh harus disiplin, harus komit sama apa yang kita mau kerjakan. Jadi nggak bisa bolong-bolong Nggak bisa. tadi ya? Apalagi terutama kita citizen runners istilahnya. Kita bekerja dengan semua meeting, rapat, atau mungkin kegiatan dan sebagainya. Aku tuh dulu karena aku jaga IGD, jadi kadang aku jaga IGD dulu, selesainya baru lari. Atau kalau aku jaga puskesmas, karena lagi internship kan, ada stase di puskesmas, ya karena nggak cukup waktu untuk misalnya lari, jadi berangkat ke puskesmasnya lari. Muter dulu tuh 5 kilo sesuai programnya, terus habis itu jaga puskesmas pagi. Mandi di puskesmas. Every day? Almost. Wow. Dulu kalau 2014-15 orang kalau sampai bercandanya adalah kalau nyari dokter Tommy atau kalau nyari Tommy datang aja ke Koni. Kalau hari ini nggak ada, besok datang lagi karena pasti ada. Karena emang sesering itu ya dokter ya. Yes. Tapi menurut dokter apa sih yang membuat power culture sekarang itu massive dibandingkan beberapa tahun lalu? Apa yang membuat lari ini menjadi primadonanya olahraga di zaman sekarang dokter? Mudah mungkin ya. Kalau aku bilang secara, ini in my opinion ya, benar-benar menurut pendapat saya, itu mudah. Karena kamu nggak butuh apa-apa sebenarnya. Kamu cuma butuh sepatu, kamu cuma butuh baju, kamu butuh celana, kamu bisa datang ke komunitas lari, dan mereka sekarang komunitas lari banyak banget, grow up, mereka punya jadwal yang kapanpun, kamu mau ikut komunitas A, B, C, D, E sekarang bisa, dan menurutku itu sih salah satunya. Karena komunitas itu mereka, misalnya nih, ada komunitas yang larinya setiap Kamis malam jam 7. Kamu mau nggak bisa, komunitas itu akan tetap lari. Jadi kita nggak perlu menyesuaikan dengan mereka, nggak perlu. Ya kita cuman kalau aku bisa datang, aku datang. Mudah lah, pada dasarnya memudahkan mereka. Itu menurutku yang membuat lari happening. Mudah dari segi persiapan untuk tools yang dipakai, aksesnya. Yes, akses. Kalau kita bicara FOMO, fashion, ataupun kita bicara hype-nya, Additionalnya gitu ya. konten-konten bisa lucu-lucu dan sebagainya, itu menurutku additional. Tapi menurutku alasan Core-nya. pertama adalah core-nya adalah mudah. Mudah. That's correct. I mean like
Setuju sih dokter, karena kan lari modalnya cuma diri sendiri. Yes. Niat apa enggak, mau apa enggak. Ya, betul. Karena dari situ kan akhirnya budaya ini menguntungkan berbagai sisi ya. Sisi lain adalah lapangan yang dulunya sepi, Yap. sekarang banyak orang. Budaya yang dulunya mager, Yes. sekarang banyak yang nggak males Betul. begitu. Nah, itu juga mungkin di sisi ini kan berhubung NK ini brand sepatu ya dokter ya. Yep. Banyak simpang siurnya memilih sepatu juga untuk lari. Oke. Itu sebenarnya yang seharusnya seperti apa sih dokter? Sepatu yang seperti yang kayak orang-orang bilang lari itu harusnya sepatu lebih besar 1 cm daripada ukuran kaki asli dan harus yang bagaimana. Itu pakemnya seperti apa sebenarnya dokter? Oke, gini. Tipsnya. Yang pertama adalah tahu bentuk kakinya. Oke. Karena bentuk kaki itu ada 3 macam, ada yang cenderung flat, ada yang normal, ada yang cenderung lengkungannya lebih dalam. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tahu kebutuhannya apa. Jadi pilih sepatu bukan dari warnanya, pilih sepatu bukan dari brandnya, tapi dari kebutuhannya seperti apa. Kalau terkait sama sizing, terkait sama brand atau apa, itu menurutku additional. Tapi yang terpenting adalah tahu bentuk kakinya seperti apa, kecocokannya seperti apa. Banyak kok sekarang brand-brand yang ya punya foot scan di store-nya mereka, outlet-nya mereka. Terus habis gitu mereka punya space untuk nyoba. Kayak tadi di NK Lab di depan ada track ya, meskipun nggak terlalu besar tapi cukup untuk bisa nyoba untuk jalan dan lari dan sebagainya. Lompat dicoba, karena lari itu sebenarnya adalah semi lompat juga, ada proses dia melayang di udara. Jadi dicoba sih lebih tepatnya. Menurutku sih gitu ya maksudnya. Tapi dari sisi sepatu nih, kalau misalnya kita udah tahu nih bentuk kaki kita, misalkan katakanlah flat. Oke. Flat itu katanya lebih susah untuk milih sepatu ya dokter ya? Nggak juga. Sekarang tuh banyak banget brand yang membuat sepatunya untuk flat fit. Nggak Dari juga. insole-nya berarti ya? Ya dari apapun yang mereka buat ya, baik itu insole, outsole dan sebagainya, konstruksi dari upper dan sebagainya, itu macam-macam dari mereka. Nah, sepatu sendiri kan ada juga macam-macam. Sepatu recovery run, ada sepatu running marathon, trail Yup. run. Nah, untuk recovery sendiri kan kebetulan NK juga ada produk recovery shoes ya. Nah, untuk recovery sendiri nih, sepatu recovery itu bagusnya dipakai berapa kali sih dokter? Aku boleh bilang kalau aku nggak ngerti nggak ya? Boleh. Jadi menurutku terkait dengan hal tersebut aku belum riset, aku nggak ngerti seperti apa. Tapi pada dasarnya kalau memang produk itu dibuat untuk recovery shoes, tentunya atau recovery running, tentunya dipakai ketika recovery running. Dan recovery sendiri tuh Dan recovery Biasanya running berapa? sendiri itu biasanya pace-nya akan jauh lebih lambat, kilometernya akan jauh lebih sedikit. dari Kalau ditanya berapa kilometernya, sulit. Karena tiap orang programnya beda-beda. Kalau orang yang mau ikut full marathon, recovery runningnya tentunya nggak mungkin sama orang yang ikut 5 kilo. betul Jadi itu. Jadi kalau ditanya berapa kilonya, ya nggak bisa dijawab. Tapi tentunya dipakainya adalah waktu recovery running. Jangan kamu punya recovery running shoes, kamu pakai untuk racing, untuk balap. That's not correct. akan mempengaruhi cedera juga nanti. Bisa jadi. Wow. Karena memang kemarin waktu NK sempat riset nih dokter, ada 10 orang memakai sepatu itu. Yang satunya bilang kalau recovery run ini oke dipakai 5K. Yang satunya 10K it's fine. Jadi kan balik lagi, bener dokter tadi. Ya. Orang ini kebutuhannya berbeda, maraton juga berbeda Ya. kilometernya, Betul. dan otomatis recovery juga akan berbeda dari masing-masing orang. Sure. Jadi be wise ya sobat NK untuk memilih recovery run sendiri. Nah dokter, ini kan banyak sekali sebenarnya angle yang dokter punya. Tapi saya juga pengen dokter juga ngasih atau influence sobat-sobat NK yang mungkin sekarang lagi mengenyam pendidikan yang sama dengan dokter, masih dalam proses mereka masing-masing. Apa pesan untuk mereka dokter? Ini berarti pada buat dokter-dokter nih. Dokter-dokter atau sobat NK yang sekarang lagi ya Oh SMA berproses. mau masuk apa gitu-gitu ya mungkin ya. Kalau untuk dokter-dokter yang lagi S1,
Kalau buat saya, karena saya sekarang lagi pendidikan kedokteran olahraga di UI, jadi ada opsi untuk spesialisasi tersebut kalau untuk teman-teman S1. Karena jujur, karena sekolahnya cuma ada di Jakarta, akhirnya orang-orang yang di Surabaya, orang-orang yang di Malang, bahkan mungkin orang-orang yang berada di luar pulau yang lain-lain, itu kita jarang mendengar bahwa ada spesialisasi tersebut. Jadi kalau buat teman-teman, ada opsi untuk menjadi seorang spesialis kedokteran olahraga. Feel free kalau misalnya mau tanya saya nggak ada masalah. Saya pasti akan selalu kasih insight atau jawabin atau apapun melalui sosial media. Itu biasanya ada beberapa orang yang anak S1 memang tanya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi SMA, membutuhkan untuk mungkin disuruh orang tuanya masuk kedokteran atau apa, kalau saya bisa bilang cari sesuatu yang kamu suka. Betul. Cari sesuatu yang kamu suka untuk kamu kerjakan. Karena ketika kamu suka, kamu lakukan dengan tekun, kamu lakukan dengan serius, suatu saat pasti jadi. Hasilnya kan kelihatan. Hasilnya pasti akan ada. Itu dia. Dan memang tekun adalah kunci utama dari sebuah kesuksesan. Dan memang kesuksesan tidak bisa didapatkan secara instan ya dokter ya. Semua Ya. dengan proses. Kalau aku bilang kita masak mie instan aja masih harus nunggu 3 menit. Apalagi untuk prosesnya yang nyampe ke 5 achievement ya dokter. ya. Thank you so much dokter for Sama-sama coming, for Enkai, Enkai. terima kasih. Terima kasih juga buat Dr. Tommy yang bersedia hadir dan juga ngobrol bareng sama NK karena perdana Dr. Tommy mau ngobrol di podcastnya NK. It's my honor. Baik Sobat NK, seru banget kita ngobrol sama Dr. Tommy dan saya yakin banyak sekali daging yang bisa teman-teman dapat ya dari obrolan saya dengan Dr. Tommy. Dan memang dari konklusi apa yang Dr. Tommy katakan sama kita semua bahwasanya berproses itu memang tidak mudah, tapi memang ketekunan selalu membuahkan hasil yang maksimal kalau kita percaya dan kalau kita suka. So do what you like or do love what you do. Sure. Is your choices. Saya Fio Anissa, Saya Dr. Tommy. pamit. Bye. Dokter, thank you so much.